Ayo dong, ayo dong. Dengar dulu. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Dan firman itu adalah Allah. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oleh Dia. Dia di sini Oleh siapa? Dia. Oleh Dia ini firman. siapa? Oleh firman. Oleh Allah kan? Oleh Allah. Termasuk dagingnya Yesus, siapa yang jadikan? Dengar dulu Bang Juma. Ya, saya sudah dengar. Saya sudah dengar. Di Pada. Yohanes 1 ayat 14 di situ mengatakan Kembali di tiga dulu. Tiga dulu, yang tiga. Yang tiga dulu dong. Segala sesuatu manusia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oleh Dia. Nah, apakah termasuk dagingnya Yesus dijadikan oleh Dia? Gimana? Kan segala sesuatu. Cara menjelaskannya? Segala sesuatu berarti termasuk dagingnya Yesus dijadikan oleh firman. Ya, betul? Dengar. Enggak gimana gitu. lagi? Jadi Enggak gitu. Pada mulanya itu artinya menjelaskan eksistensinya dia. Eksistensinya. Keberadaannya dia itu. Iya. Sudah ada sejak kekekalan. Makanya Yohanes kalau dagingnya sudah ada juga di situ. Dengar dulu. Pada mulanya. Iya, maksudku pada saat dia berada pada kekekalan, abang jangan ngomong sendiri, kita tanya jawab. Pada saat dia di kekekalan, apakah dagingnya sudah ada di situ bersama-sama? Belum. Kan dia masih belum menjadi manusia. Nah, sekarang yang menjadikan daging ini siapa? Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Berarti dia juga yang menjadikan daging ini. Segala sesuatu dijadikan oleh dia kan? Iya, berarti daging ini siapa yang menjadikannya? Enggak, dia itu pencipta apa enggak? Yang mana? Yang firman. Enggak, kan firman. Dikatakan itu segala sesuatu. Dengar. Allah menciptakan segala sesuatunya dengan firman yang melekat pada dirinya, yang bersama-sama dengan dirinya. Iya kan? Iya kan? Artinya dia Allah kan? Iya, betul. Tidak salah. Sekarang anak Maria yang adalah daging, apakah dijadikan atau tidak? Dia telah menjadi manusia. Enggak, iya, yang daging ini dijadikan oleh siapa? Iya, dia telah menjadi firman telah menjadi manusia. Berarti yang tadi yang menciptakan segala sesuatu. Iya. Berarti ya. Sabar dulu, kita tanya jawab, Bang. Kalau Anda tidak mau tanya jawab, Anda masuk ke toilet ngomong di dalam. Anda kan sedang berhadapan saya, berarti harus tanda jawab. Nah, sekarang segala sesuatunya dijadikan oleh Dia. Apakah daging Yesus itu termasuk sesuatu? Oke, pertanyaan bagus abangku. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia segala sesuatu tidak ada yang dijadikan. Dagingnya firman Yesus termasuk itu, dengar dulu. Firman itu tinggal Anda jawab. Tinggal Anda jawab. Apakah segala sesuatu itu termasuk dagingnya Yesus yang dijadikan oleh Dia? Nah, wong yang dijadikan oleh Dia kok termasuk Dia? Termasuk atau tidak termasuk? Tidak termasuk lah. Oh, baik. Oke, itu aja berarti tidak termasuk. Ya kan, dengan kata lain, penciptalah yang menjadi daging. Pencipta langit, loh. Bumi yang menjadi dagingnya Yesus. Pencipta, Dia adalah pencipta. Yang menjadi daging. Pencipta langit yang menjadi daging. Kok kenapa jadi bingung? Anda mengatakan segala sesuatunya telah dijadikan oleh si firman. Apakah termasuk daging yang Yesus? Tidak, sebab si firman itulah daging itu sendiri. Berarti yang menjadi daging ini adalah si Allah kan? Iya kan? Gitu Bang. Berarti Maria melahirkan penciptanya. Loh, dia kan telah menjadi manusia. Iya, sekarang setelah dia menjadi daging, kan Tuhan itu sendiri yang menjadi daging, betul? Kenapa Anda menertawakan logika Anda sendiri? Tadi Anda mengatakan si firman yang adalah Allah itu sendiri menjadi daging, betul? Yang adalah pencipta. Berarti pencipta yang menjadi daging kan? Daging ini penciptakan toh?
Iya, setuju sih ayah. Iya. Berarti jangan tertawa, jangan tertawa. Berarti Maria melahirkan penciptanya. Kan dia kan telah menjadi manusia. Kenapa Anda jadi bingung? Tinggal Anda jawab. Berarti Maria melahirkan penciptanya. Iya dong. Melahirkan. Iya, Penciptanya. melahirkan Yesus kan toh? Melahirkan penciptanya. Yesus, kan? Melahirkan penciptanya kan? Melahirkan Yesus. Itu kan Melahirkan nanti Yesus. nanti dikasih nama Yesus. Itu namanya. Melahirkan Yesus. Sekarang Bukan yang melahirkan dilahirkan. pencipta. Di dalam Alkitab itu tidak dengar dulu. Di dalam Alkitab tidak tertulis Maria melahirkan pencipta, tidak ada. Yang ada Maria melahirkan Yesus. Oke, Yesus ini pencipta atau bukan? Ya. Loh. Loh. Sebelum dia menjadi manusia, dia itu pencipta. Pencipta. Langit Berarti dan berarti pencipta menjadi daging. Makanya Adam itu dialah yang mencipta. Berarti pencipta menjadi daging. Enak ketawai dirinya sendiri. Pencipta jadi daging, Bang? Ayo, Bang. Kan Yohanes 14 itu kan Iya, sudah. Oke. Dalilnya firman itu menjadi daging. Sekarang saya minta kemanusiaan Anda sebagai manusia yang hidup di zaman modern ini, tolong jujur bahwa Maria melahirkan penciptanya dalam rupa daging. Betul? Ya dong. Maria itu melahirkan Yesus, bukan pencipta. Bukannya tadi Anda sudah mengakui bahwa dia adalah pencipta yang menjadi daging? Loh, ayatnya jelas tuh Bang Zuma. Maria melahirkan Yesus, bukan melahirkan pencipta. Jadi bukan pencipta Yesus ini? Loh, enggak, kan Bang Zuma mengatakan Maria melahirkan pencipta. Mana ayatnya Maria melahirkan pencipta, mana? Yohanes 1 nomor 1. Yohanes 1:14. Kok jadi ingkar terhadap dogmanya sendiri? Jadi malu. Memang pemahamannya beda Bang Zuma. Kok jadi beda? Anda yang lari dari pemahaman akal-akalan Anda Kan sendiri. lari. Loh, sekarang yang menjadi daging ini siapa? Yang menjadi daging ini siapa? Pencipta atau bukan? Kucing pun ikut tertawa. Dengar dulu Bang. Tuhan pencipta yang menjadi daging. Betul? Ingat saudaraku, tadi saya mencoba untuk meloloskan Anda dari doktrin pembodohan ketika saya bertanya, apakah segala sesuatu yang diciptakan itu termasuk dagingnya Yesus? Anda mengatakan, tidak, bagaimana mungkin? Dia kan pencipta itu sendiri. Oke, saya ikutin. Pencipta itu toh. Nah, berarti Maria melahirkan. Berarti Maria melahirkan pencipta yang telah menjadi manusia. Oke, berarti Maria melahirkan penciptanya yang telah menjadi manusia. Betul? Mana ayatnya? Mana ayatnya dia lahirkan pencipta? Loh, tadi Anda mengatakan siapa yang jadi daging ini? Pencipta. Ayatnya yang mengatakan Maria melahirkan pencipta. Mana? Kalau ayatnya firman adalah Yesus, mana? Aduh, memang Bang Zuma. Anda mengatakan Yesus adalah firman. Di sini Anda kelirunya, saudara. Bang Zuma. Kenapa? Jangan garuk kepala dulu. Nggak ada rambut. Jangan garuk. Karena nggak ada kutu kalau nggak ada rambut. Dengarkan saudaraku. Anda mengatakan firman adalah Allah. Allah adalah firman bersama-sama dengan Allah. Firman dan Allah adalah Allah. Allah adalah firman. Firman adalah Allah. Dengan firman dia menciptakan segala sesuatu. Apakah termasuk dagingnya Yesus? Anda mengatakan tidak, karena dia adalah pencipta itu sendiri. Sebagai pencipta itu sendiri, dia menjadi daging di mana? Dalam rahim kan? Setelah itu dalam rahim keluarkan, apa namanya itu dalam ilmu biologi, apa namanya? Melahirkan, bersalin. Berarti Maria melahirkan pencipta yang menjadi daging. Ayo. Ya, betul. Diam. Oke, betul ya? Sudah ya? Nah, sekarang Kristen, saya tanya Bang Zuma. Silakan. Ayat yang mengatakan Maria melahirkan pencipta itu ada apa enggak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Yang Maria melahirkan siapa kan? Maria Yesus, kan?
Maria melahirkan pencipta yang bernama Yesus. Lah iya, mana ayatnya? Nggak ada ayatnya, tapi itu kan analogi Anda tadi. Itu kan Anda ngarang tuh. Loh, berarti Anda ngarang. Selamat, Anda nggak jujur. Loh, Anda jujur. Yang dilahirkan oleh Maria itu adalah Yesus, bukan pencipta. Nah, mana pencipta sekarang? Setelah Yesus lahir, penciptanya mana? Penciptanya mana? Nangis. Mana pencipta sekarang? Ketika Yesus menjadi daging, pencipta mana? Menjadi apa, Bang? Pencipta menjadi apa? Kan itu kan firman-Nya toh. Mulai lagi. Yang menjadi daging itu kan firman toh. Bukankah firman itu adalah Allah itu sendiri? Firman Bukan Allah. Allah toh. Bukan Allah. Artinya ide ilahi Allah. Oh, idenya berarti beda dengan matahari enggak itu? Firman itu apa sih? Firman itu ada dua. Ya. Firman itu adalah sifat yang melekat pada diri Allah, dan yang kedua perkataan yang keluar dari Allah. Yesus yang mana? Yesus yang mana? Perkataan kan toh. Perkataan Yesus. Perkataan. Berarti Yesus cuma perkataan kan? Perkataan Yesus toh. Ya toh. Enggak, Yesus ini perkataan Allah yang keluar dari Allah atau perkataan Allah yang menjadi manusia. Berarti sama dengan posisinya dengan matahari Yesus itu. Perkataan Allah yang menjadi manusia. Berarti posisi Yesus berarti posisi Yesus yang menciptakan matahari itu kan kan diciptakan melalui firman kan. Ya betul. Pada mulanya matahari itu firman kan. Pada mulanya matahari itu adalah firman, betul? Iya, siapa yang berfirman? Allah. Ya. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu telah menjadi matahari dan telah menjadi manusia kan. Siapa? Yesus. Nah, berarti yang menjadi matahari apa? Yang menciptakan matahari siapa? Yesus kan? Allah. Kok Yesus? Nah, Yesus yang menciptakan matahari, betul? Menurut Anda? Hei, Anda barusan mengakui Yesus yang menciptakan matahari, betul? Iya. Berarti Maria melahirkan Yesus yang adalah pencipta, tuyul, botak seksi, dalam wujud manusia. Dalam wujud manusia, tuyul. Nah, di mana Yesus? Di mana firman disebut Yesus? Ketika hakikatnya berdiri sendiri, di mana? Menjadi daging. Daging inilah yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Siapa daging ini? Siapa daging ini? Itu kan firman Allah toh yang menjadi daging. Ayat 14. Firman Allah 14. Atau Allah? Firman Allah. Firman itu telah menjadi daging. Apa bedanya dengan matahari? Apa bedanya dengan matahari? Menjadi manusia. Apa bedanya dengan matahari? Aduh. Oke. Anda sudah kau di situ ya. Sekarang saya tanya, pada saat firman bersama dengan Allah dan Allah adalah firman adalah Allah, di situ ada berapa kehendak? Berapa kehendak? Satu kehendak kan? Satu kehendak. Wah, keren. Satu kehendak kan? Yesus mengaku dalam Yohanes 8:42, aku keluar dari Bapa. Aku datang dari Bapa. Dan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Jedar. Berarti kehendak Bapa dengan kehendak Yesus ada berapa kehendak? Yesus ini kan manusia sudah toh. Ada berapa kehendak antara Bapa dengan Yesus? Kehendak Bapa sama kehendak manusia. Ada berapa kehendak? Malu dia. Firman ini kan malu. Ada berapa kehendak antara Yesus dengan Elohim? Ada berapa kehendak? Kan Bang Juma sudah mengatakan saya berasal dari Bapa. Kan? Ya. Ya kan? Tadi katanya Anda tadi mengatakan Bapa sendiri yang menjadi Yesus kan? Mulai garuk kepala tidak ada rambut, garuk kepala. Hei, Anda mengatakan tadi Elohim adalah firman adalah Elohim yang menjadi manusia Yesus, betul? Ya.
Ya, ini Oke. ini Tapi Elohim. kenapa? Ini Elohim. Tapi Ini kenapa Elohim. Yesus? Tapi Ini kenapa Elohim, Yesus? Tapi kenapa Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Iya, kehendak dia Bapak ini toh. Loh, yang menjadi daging siapa sih, pemilik kehendak atau bukan? Mulai ngaco, menertawakan Gimana ya? diri sendiri. Saya Yang menjadi cara daging, menjelasnya gimana? dengar, ini saya sederhanakan supaya Anda paham. Bapa Elohim dan Firman adalah satu hakikat. Oke, yang satu hakikat ini hendak menjadi manusia kan? Ya. Berarti ketika si satu kehendak menjadi manusia, sejatinya yang menjadi manusia ini adalah yang satu kehendak itu kan? Ya Allah itu toh. Ya, berarti harusnya kalau Yesus adalah sang satu kehendak, harusnya Yesus mengatakan, aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Betul? Kan itu kan firman Allah. Yang mana Firman yang betul Allah ini, yang saudaraku? Artinya Yang ide mana yang Allah yang betul? menjadi manusia. Kalau ide Ide menjadi Allah. manusia, Ide dengar. Allah yang menjadi manusia. Ide Iya. ilahi Allah. Oke, tanamkan itu, jangan Anda lari lagi. Ya. Ide Ya. Allah menjadi manusia. Sekarang Ya. ide siapa menjadi matahari? Ya ide Allah itu toh. Bagus. Siapa? Ide Allah menjadi matahari, ide Allah Ide Allah menjadi yang Yesus. menjadi manusia tadi toh. Ide siapa yang menjadi matahari? Garuk lagi kepala pada nada rambut. Ayo. Ide Allah yang menjadi manusia adalah Yesus itu. Ide siapa menjadi matahari? Ide siapa yang perkataan menjadi Allah. matahari? Ide siapa yang menjadi matahari? Ya ide Yesus toh. Ide Yesus. Bingung juga. Ide Yesus. Ah. Ide Yesus. Kan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke. Berarti berarti firman ini menjadi Yesus. Firman itu telah menjadi daging. Berarti tadi ide Yesus yang menjadi matahari. Yesus, kan? Ya, toh. Berarti tadi ide Yesus menjadi matahari. Mulai. Makanya Oke. saya bilang gini, Bang. Oke, saya ikutin, Yesus saya itu, ikutin, ya. saya ikutin. Dengar dulu. Dengar sebelum Bang Jumala jelaskannya. Makanya bagi iman Kristen. Nggak usah pamer Yesus iman itu Anda yang nggak masuk akal, nggak usah. Saya udah tahu. Pencipta nggak masuk akal. langit dan bumi itulah Yesus. Ada Yesus. Oke, dengarkan teman-teman semuanya yang ada di sini. Pencipta langit dan bumi itu adalah Yesus. Yang keluar dari rahim Maria, pencipta langit dan bumi atau bukan? Pencipta langit dan bumi. Oke, berarti Maria melahirkan pencipta langit dan bumi kan? Betul, Jangan Anda sangkal. Oke, Betul. mulai dari tadi ngotot, sekarang diakui. Bagus. Berarti Maria melahirkan penciptanya. Pencipta ya, yang menjadi manusia tapi. Ya, penciptanya. Nah, kenapa si pencipta mengatakan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku? Kan dia sudah menjadi manusia. Tadi katanya yang dilahirkan pencipta. Dia kan berasal dari sang sumber. Ini Allah Juma, ini Allah. Terus? Ya, firman itu berada di dalam Allah itu. Terus? Dan firman ini menjadi manusia, keluar lewat itu masih lahirnya ada. Bunda Maria. Itu masih ada HP-nya. Ya ini. Ya. Ini sang sumber ini masih ada. Iya, Karena masih ada. firmannya Terus yang apa menjadi yang manusia. terus apa yang keluar dari HP ini tadi? Apa yang keluar? Daging? Firmannya toh, firman Apa yang itu? menjadi manusia. Apa yang keluar dari HP ini? Firmannya. Apa yang keluar dari HP ini berupa firman itu apa? Firmannya itu kan Baterainya? telah menjadi manusia. Apanya yang keluar dari HP? Baterai kah? Casingnya atau suara? Firmannya Iya. telah menjadi manusia. Iya, itu. HP-mu ini Anda katakan tadi Allah. Keluar menjadi manusia. Nah, keluar dari HP ini apa? Suara, casing, baterai atau apa? Kan saya sudah bilang firman.
Firman itu apa? Daging, suara. Firmannya ini ya. Ya, firman itu apa, Bapak? Firman itu yang apa? berasal, dengar dulu. Firman ini yang keluar. Berasal. Ya. Firman yang keluar. berasal. Udah kamu turun. Kau dongok, bodoh, bahlul, tolol, kampret. Memalukan Kristen kau. Udah botak, udah ada otak, udah ada isi kepala. Bikin bodoh semua orang. Kristen termasuk gila dibuat. Bukan cuman saya yang stres kau bikin gara-gara ketololanmu. Tapi semua Kristen sedunia kau bikin botak juga kau bikin. Tolol. Manusia bodoh sedunia. Itulah doktrin. Itulah akibatnya kalau akal sudah mati. Halo, selamat malam. Maria melahirkan penciptanya. Anakku sayang, yang adalah penciptaku sendiri. Cepatlah besar anakku, sebab kau akan dituhankan si botak tuyul. Halo, selamat malam saudara. Hari lagi. Anakku sayang, menderita kau kubuat kan, menderita kau kan, menderita kau kubuat, menderita. Siapa suruh jadi blow on? Menderita kau kan. Mau aku datang besok. Besok mulai warung masakan Padang, tolong dengarkan. Siapapun yang buka warung masakan Padang, mulai besok tolong siapkan jualan menu otak. Mana tahu teman-teman kita yang masih kehilangan otak bisa beli otak di rumah makan masakan Padang. Tapi di sana sudah ada otak-otak ya. Tapi itu otak ikan. Diam. Halo, selamat malam. Sniper Oten. Selamat malam. Halo. Halo. Menderita kau kubuat botak. Masih mau kau datang besok. Kau mau akal-akalan sama aku. Kau belum pernah periksa IQ berapa. Oh, coba-coba main analogi sama-sama. Aduh, parah. Halo, selamat malam. Malam, Bang. Oke, saudaraku, sekte mana? Katolik, Protestan, Advent, Hindu, Buddha? Protestan, Bang. Oke, saudaraku yang ganteng, buka kameranya, kita diskusi santai, rileks. Kalau saya sudah tidak kehilangan ilmu, tidak ada lagi arah yang saya temukan, ilmu yang bisa saya dapat dari Anda, saya turunkan nanti pelan-pelan. Silakan. Kalau saya rasa sudah tidak bermanfaat, saya turunkan pasti. Ayo, silakan saudara Gideon, kita diskusi pelan-pelan. Buka kameranya, Bang. Adek Godion si Manjuntak yang ganteng, buka kamera. Bukannya lari, tapi disuruh buka kamera. Memang tidak disalahkan kalau saudara berlarian, karena pendetanya yang harus datang. Tapi ketika pendeta datang sudah botak. Sudahlah, pendetanya botak, ilmunya tak ada. Masa Maria melahirkan pencipta? Hancur dunia, hancur dunia di mata kalian. Maria melahirkan pencipta langit dan bumi. Alama asyhadu. Aduh, kapurung. Betul-betul botak kapurung. Ayo, selamat malam.
Apalah orang ini. Perhatian, telah ditemukan sebuah disiplin ilmu yang bermanfaat bagi manusia dari zaman ke zaman, bahwa berdasarkan penelitian si botak seksi, bahwasanya Maria melahirkan pencipta langit dan bumi. Bagaimana ceritanya pencipta dilahirkan sama cipta? Ada pantasan Al-Quran Allah Maha Besar. Astagfirullahaladzim. Pantasan Allah Maha Besar. Halo, selamat malam Parcel. Halo, selamat malam. Aduh, Allahu Akbar. Pencipta dilahirkan sama manusia. Robek otak, teman-teman, robek otak. Awe kasih nama ganara manang kejito malasa siseng we kamasi. Nasi kapag gola-gola, apa dia pikir permen? Tuhan itu permen kali ya? Allahu Akbar. Ada ciptaan melahirkan pencipta. Masih lucu kurasa. Aduh, masih lucu kurasa. Nggak bisa hilang lucu-lucunya itu. Ada pencipta dilahirkan sama ciptaan. Alamak. Hancur sudah dunia ini. Tidak sia-sia kemudian Yesus terangkat ke langit, menghindar dari orang-orang ini. Hei, agak kereba tuh. Agak kereba. Berani dia. Hah? Hei, udah dengar kabar baik gak? Udah dengar? Ada pencipta dilahirkan ciptaan. Udah dengar belum? Belum bang. Oh pantasan lu naik. Harusnya dibawa biar dengar. Masih lekas dingin kasih. Manrase. Manang geji. Pencipta. Dilahirkan sama ciptanya. Mamanya agama apalah lemahnya ini. Sakit pelaku dengar ki. Makanya cepet-cepet kasih turun. Kalau tidak meledak HP ku. Apa tidak masuk ke dalam lututku. Ada pencipta dilahirkan sama ciptaan. Aweka masih. Iya Bunda Dewi, Bunda Ratna Dewi, Dwi Ratna. Nggak ada, hancur sudah kalau begini terus. Aduh. Halo, selamat malam. Halo bang, udah dengar kabar baik? Baik untuk ditertawakan, udah dengar? Ada manusia melahirkan ciptaannya bang. Allahu Akbar. Kenapa ada manusia punya ajaran mengolok-olok Tuhannya sendiri? Ya Allah yang Karim, kira-kira apa kata Yesus kalau ketemu mereka ya? Pencipta yang dilahirkan sama ciptaan. Siapa yang mana? Ya kamu. Langsung ditampar. Apa mulutmu? Jahat kali mulut kau. Masa mamaku harus menyembahku karena aku penciptanya? Aduh, anak menyembah ibu wajar, ibu menyembah anak itu yang gila. Masalah generasi hancur sudah ini. Kalau sudah begini tanda-tandanya hancur. Cuman saya lebih hancur lagi nih, dibuat permintaannya sudah banyak kali. Mana yang oten ini? Di antara semua ini, udah hampir 100 kurase ini orang minta permintaan.
Yang mana yang Kristen, yang mana yang Islam di sini? Tidak bisa miku pilih kan mas ya. Banyak sekali permintaan, 66 orang bos. Ada Arifin, ada Reza Pratama, Ahmad Sudali, Nasami, Muslim itu pasti. Hancur sudah. Terlalu banyak permintaan, tiap bisa yang mana mau dikasih naik di sini. Alamak. Si botak yang berkarya malam ini, kalian yang mau semua naik ke sini. Dede, bisa sedikit naik, cukur kedua rambut tak botak. Besok baru naik di sini dengan rambut baru. Halo, selamat malam. Malam. Katolik Protestan. Saya mau mendengar kabar dari abang bang. Tadi katanya ada kabar bagus. Ya, kabar buruk tapi pencipta langit dan bumi dilahirkan oleh manusia. Gimana menurut saudara tuh? Hancur bang. Hancur. Nggak ketawa ente, sakit ente. Tawa cepat. Masalah generasi hancur. Ada Tuhan dilahirkan oleh manusia, ciptaannya sendiri. Masalah generasi. Moderator nggak ada ya? Ada kurang lebih 60 orang antri naik. Rusak ini HP dibuat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo bang, Halo juga. namanya siapa? Aku Tesi. Situ. Lalenu. Lalenu baca. Orang mau diskusi lu nanya-nanya nama lagi. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Dede lama rupa tancak natun si pulungi. Kamase. Ertongi di kana ganteng. Lampung utatin rubaco. Banyak sekali permintaan teman-teman. Halo, selamat malam. Sorry bang, sorry. Ngantuk ya bang ya? Bukan, salah. Mau tap layar. Oh iya itu. Sorry. Oke. Hari yang penting kabar. Turunkan bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang penting kabar gembira sampai semua milik kita toh. Bahwa ada agama yang menganut ajaran Tuhannya dilahirkan sama manusia ciptaannya. Hebat nak kurasa bah. Itu ajaran begitu yang mau kasih naik masuk surga bedeng. Jangan ke masuk surga, masuk akal saja tidak. Gimana kita mau masuk surga kalau begitu? Sedangkan masuk akal tidak, apalagi masuk surga. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikum. Dari mana? Dari Lampung. Ada kabar baik katanya bang. Ada, udah tersebar sampai Golgota. Apa itu bang? Ada manusia melahirkan penciptanya sendiri. Masolang generasi hancur. Aduh. Hai, kacau. Dan di YouTube juga sudah mengheboh. Kacang-kacang rebus. Tuhan punya kakak, iya. Halo Ren. Halo. Anak baik. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Boleh Ya. kasih masukan Bang Zuma? Apa itu? Halo, Ya halo juga. selamat malam.
Malam. Katolik, Protestan. GBI. GBI, Gereja Besar Indonesia. Itu ya. Gereja Batak ya. Gereja Bethlehem Indonesia. Oh, mantap kali Gereja ya, Bang. Bethlehem Indonesia. Siap. Oke. Selamat malam, salam kenal Bang. Silakan. Wih, pintar Injil, mantap kali. Keren saudara saya ini. Silakan Bang, bernarasi dulu terkait dengan materi yang saya sajikan malam ini. Apakah Jumat Agung itu salah arah atau gimana? Silakan. Saya dengar tadi dari bawah, Abang Juma katakan tadi, pencipta melahirkan pencipta, betul? Pencipta dilahirkan ciptaan. Oh, di mana ada ayat mana yang Abang bilang tadi, pencipta melahirkan ciptaan? Bukan saya yang mengatakan itu, Abang. Lawan diskusi saya tadi yang mengatakan Maria melahirkan pencipta. Yang tadi, yang gondrong tadi sebelum Anda naik. Makanya saya itu. Jadi yang saya dengar, Abang katakan tadi, ciptaan melahirkan pencipta, betul? Iya, itu ungkapan lawan diskusi saya tadi. Orang Kristen yang tadi yang aku mengatakan dengarkan itu. perkataan. Aku kan gak tahu itu. Yang tahu aku barusan ini Abang mengatakan ciptaan melahirkan pencipta, betul? Iya, saya mengutip pernyataan lawan diskusi saya tadi. Jadi dari mana ada ayatnya seperti itu? Ciptaan melahirkan pencipta. Ciptaan melahirkan pencipta. Oke, nggak ada dalilnya. Ciptaan melahirkan pencipta, gak ada. Berarti teman saya yang Kristen tadi salah. Kalau ada orang Kristen mengatakan seperti itu, ciptaan melahirkan pencipta, itu Kristen botol. Oke, sepakat kita. Berarti Anda Kristen yang pintar. Mau dicari dari mana aja Alkitab, gak ada ciptaan melahirkan pencipta dalam Bible. Berarti Yesus bukan pencipta ya? Yesus juga mengatakan di Bible, tidak ada dia mengatakan bahwa dia menciptakan langit dan bumi. Berarti Yesus bukan pencipta. Ya, jelas. Kenapa disembah? Kenapa dituhankan kalau begitu? Karena kan sama yang katakan ini, karena orang Kristen itu percaya karena Yesus telah bangkit dari kematian, makanya orang Kristen menuhankan Yesus. Oh, berarti bukan pencipta yang dituhankan ya, tapi orang yang keluar dari kubur, betul? Yang bangkit naik ke surga. Iya, manusia yang bangkit naik ke surga itu dituhankan oleh Kristen, bukan pencipta. Ya, betul. Oh, kenapa bukan penciptanya yang disembah? Kalau aku katakan sama Abang sekarang, yang menuhankan orang Kristen adalah penciptanya. Penciptanya itu tidak pernah nampak, sama dengan agama Abang. Allah tidak pernah nampak. Oh, karena pencipta tidak pernah nampak, maka yang disembah yang nampak aja gitu. Iya. Salah nggak itu orang yang menyembah yang bukan pencipta? Yang mana yang salahnya? Anda menyembah bukan pencipta, Yesus. Kan yang aku katakan tadi sama Abang, tolong didengarkan. Orang Kristen menuhankan Yesus karena cuma Yesus yang naik ke surga. Betul? Elia juga naik, Henok juga naik ke surga. Ya, betul. Terus kenapa nggak disembah? Itulah Padahal lebih dulu. kepercayaan orang Kristen. Oh, berarti ketika naik ke
Kepercayaan beleng-beleng itu namanya. Dulu bang, kita diskusinya baik. Iya, tapi baik belum tentu Orang benar. Kristen itu diskusinya ya jangan kita potong-potong gitu maksudnya. Oh iya iya iya. Jadi mau berkhotbah gitu maksudnya. Saya nggak mau khotbah juga. Oke. Orang Iya, Kristen menuhankan intinya. Yesus. Ya, terus Orang Kristen menuhankan Yesus karena Yesus itu lahir tanpa ayah. kenapa nggak nyembah Adam? Itu kan ciptaan Allah itu. Dah, Yesus keturunan Adam. Di mana ada? Kalau ada Di mana dalilnya ada dalam Bibelnya itu? silsilahnya Yesus dari Adam atau bukan? Di mana? Enggak, saya tanya dulu. Silsilah Yesus anak Adam Adam. melahirkan Yesus begitu. Silsilah. Tidak ada ya. Jadi tidak Kalau ada, ada Adam silsilahnya- melahirkan Yesus. Iya. Jadi tidak ada memperanakkan. Adam melahirkan Yesus ya. Iya, yang tapi melahirkan Yesus Maria, bukan Maria Adam. keturunan Adam atau bukan? Iya, Nah, berarti Yesus berasal dari keturunan Adam. ya. Nah, kenapa nggak sembah Adam? Daripada sembah cucunya, kenapa nggak sembah kakeknya? Sama dengan yang Sekali lagi, dikatakan tadi sama sekali lagi, bareng-bareng. Kenapa nggak nyembah kakeknya? Yang mana? Adam. Kenapa harus nyembah cucunya? Kakeknya tanpa Karena ayah, itu tanpa ibu. kepercayaan orang Kristen. Berarti kepercayaan Anda itu beleng-beleng. No, beleng-beleng dari mana? Kenapa Anda nyembah cucu? Kenapa nggak nyembah kakek? Ya suka-suka kami lah mau Nah, nyembah itu kakek, namanya mau nyembah beleng-beleng. Tadi kan alasannya menyembah Yesus karena Yesus lahir tanpa ayah. Nah, kenapa nggak yang lebih keren? Kakeknya Yesus Adam tidak lahir dari ibu, tidak juga dari bapak. Ayo, keren mana dengan Tuhan Anda Yesus? Lebih keren Yesus. Tapi dia berasal dari keturunan Adam. Karena Adam, biar aku perjelaskan, karena Adam itu tidak pernah mengadakan sebuah mukjizat. Kata siapa? Di mana? Adam. Mengadakan mukjizat. Iya. Menghidupkan orang mati. Di mana? Yes. Adam bukan menghidupkan orang mati. Adam mengadakan orang yang tidak ada menjadi ada. Yang kupertanyakan sama abang, dengarkan. Di mana Adam menghidupkan orang mati? Silakan. Adam tidak menghidupkan orang mati. Adam mengadakan seluruh manusia. Yang tidak ada menjadi ada. Yang kupertanyakan sama abang. Apa? Yang kupertanyakan sama abang, dengarkan. Kalau Adam menghidupkan orang mati, maka orang Kristen menyembah Adam. Oh, sabar dulu. Adam mujizatnya jauh lebih hebat dari itu. Adam mendapatkan keturunan, menghidupkan banyak keturunan, miliaran. Yesus bisa menghidupkan keturunan, bisa. Saya Yesus tidak punya keturunan, bang. Yesus tidak punya keturunan. Kalah berarti. Ya? Adam lebih hebat berarti. Dia bisa keturunannya memenuhi seluruh penjuru bumi. Yesus ternyata kagak. Yang kukatakan sama abang, makanya didengarkan. Di mana Adam menghidupkan orang mati? Kalau ada Adam menghidupkan orang mati, maka orang Kristen. Sama juga. Saya juga bertanya, di mana Yesus menghidupkan keturunannya? Gak ada kan?
Anda bertanya sesuatu yang Yesus tidak tidak ada. punya Saya pun keturunan kok. begitu. Nah, makanya Yesus pun tidak menikah. kalah. Gimana abang ini? Makanya Yesus kalah. Sekarang kita bukti mukjizat yang ada nih, atau fenomena yang benar. Mana orang yang pernah Yesus hidupkan? Mana? Ada di Bible. Oh, sudah di Bible. Adam, Anda berasal dari keturunan Adam. Adam, Anda punya kakek. Anda adalah bukti hebatnya Adam. Coba Adam mandul atau impoten. Kamu ada? Nggak ada. Nah, Yesus kenapa? Yesus Abang kenapa juga tidak ada. punya keturunan? Abang juga ada. Hah? Ada. Abang juga ada. Ada. Kan Saya. kalau ada mandul. Ah, tidak ada kita ini. Itulah hebatnya Adam. Jadi kenapa tidak menuakan Adam bang? Iya, saya tidak Anda. Anda menuhankan Yesus karena dia lahir tanpa ayah. Saya tidak begitu. Oke. Tuhanku Kenapa? menciptakan Oke, kenapa Adam dan abang menciptakan tidak menuhankan? Tuhanmu. Kenapa Itu. abang tidak menuhankan Adam? Loh, saya bukan penyembah manusia. Anda yang penyembah manusia. Saya menyembah penciptanya Adam. Apakah abang pernah lihat Allah itu? Nggak bisa, Allah itu dilihat nggak bisa. Karena Allah itu bukan makhluk. Jadi anda menuhankan Allah yang tidak bisa dilihat begitu? Yes, betul sekali. Haleluya. Halilintar. Orang Islam Terus? menuhankan Allah yang tidak bisa dilihat. Izin turun ya. Ini saya rekam ya, udah saya rekam ya. Sebelum Anda Bentar dulu. turun, saya Anda boleh sudah minta tolong. mengatakan, bentar dulu. Saya boleh minta Saya tolong. turun ya. Tunggu. Bacakan Saya udah 1 merekam ini, Bang. Timotius 6 nomor 16, boleh? Ini saya 1 sudah Timotius merekam tadi, 6. Bang. Orang Islam mengatakan, 1 orang Islam Timotius mengatakan 6 nomor 16, boleh Anda mereka baca? menyembah Tuhan yang tidak bisa dilihat. Izin turun ya. Iya, silakan. Oke, izin turun ya. Dadah. Izin turun. Ya dadah. Silakan, dadah. Haleluya. Orang Islam Halilintar. menuhankan yang tidak bisa dilihat. Yohanes 5 nomor Aduh. 37, Bapak tidak bisa dilihat. Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian, bertahta di atas kekekalan, tidak bisa dilihat manusia dan memang manusia tidak pernah melihatnya. Dialah yang maha kekal. Amin. Kasihan Delo. Kalau Tuhan bisa dilihat, Yesus bisa dilihat, monyet bisa dilihat, babi bisa dilihat, anjing bisa dilihat. Kenapa nggak nyembah yang bisa dilihat itu semuanya? Karena alasannya harus melihat yang kita sembah. Lihatlah toiletmu, biar kau tuhankan. Kau lihat kemudian kancing bajunya Pak Bom, biar kau tuhankan yang kau lihat. Kau lihat sandal jepit yang putus di pasar, biar saja kau tuhankan. Kau lihat kulit durian di pasar, kau tuhankan sama Tuhanmu yang kau bisa lihat. Tak ada yang waras malam ini, semuanya stres. Cuman ini yang tidak stres. Halo, selamat malam. Malam bang. Buka kameranya. Wah, ganteng kali. Wih, kumisnya nggak Kangen ada. kali sama gua bang. Aku kangen sama kumismu. Habis kumis. Iya, habis. Kumismu mana? Coba lihat. Udah pindahin di kulkas. Apa nih bang pertanyaannya? Itu Jumat Agung. Kok salah arah? Kenapa salah arah bang? Karena yang disalib bukan Yesus. Terus siapa? Orang yang dikutuk Elohim. Siapa itu namanya? Yang dikutuk Elohim pada zaman Yesus itu Yudas.
Elohim, Yudas. Kok di Alkitab Yesus yang disalib bang? Karena itu Bible adalah cerita yang disusun untuk dipersembahkan kepada Roma Yunani, Iya. bukan dipersembahkan Terus? untuk orang Yahudi. Kalau isinya kebaikan kan nggak apa-apa sih bang. Ya, kebaikan apa? Mana kebaikannya kalau dikatakan kemudian Tuhan Banyak ajaran-ajaran baiknya itu di Bible bang. Kok gak tahu? Masa abang gak pernah baca? Iya. Ini bukan masalah baik atau tidak baik. Ini masalah benar atau tidak benar. Follow dulu guys. Bang, kau gak ikut ke gereja tadi bang? Aku gereja di sini seharian. Banyak orang ku bibelin tadi. Terakhir sama orang botak tadi ada yang bilang, Boleh gak aku tanya bang? Aku tanya boleh gak bang? Maria melahirkan pencipta katanya. Waduh, Iya, si gondrong tadi itu. Maria melahirkan pencipta. Memang begitu kan di dalam agamamu? tapi kan bukan ini bang. Yesus Yesus itu kan kan- beda lahirnya bang. Sudah dinubuatkan. Yesus itu pencipta atau bukan? Pencipta lah. Nah, berarti sama aja. Maria melahirkan pencipta. Nah, itu Betul? karangan kamu bang. Yesus itu kan emang udah Tadi kau dinubuatkan bilang sama. pencipta. Iya, terus Nah, berarti Maria melahirkan pencipta. benar lewat karya Allah. Maka Iya, benar. Kamu tadi kaget, tapi sekarang Kalau kamu juga bukan- mengakui. Iya, tadi aku salah paham. Benar sekarang. Emang karena karya Allah makanya dia dilahirkan. Oh, berarti Yesus itu pencipta yang dilahirkan ciptaan. Gimana? Berarti Yesus itu pencipta yang dilahirkan oleh ciptaan. Yesus itu bukan diciptakan bang, Iya. tapi diturunkan, melalui Dilahirkan. Allah Bapa untuk Yes. menebus orang-orang yang Oke, bersalah bang. Yesus adalah pencipta yang dilahirkan Iya. oleh ciptaan, betul? Enggak salah. Salah lagi baru berapa detik? Berubah lagi. main jebak-jebak kau ya Zuma ya, main jebak-jebak kau nih. Beda. Mana yang betul? Maria melahirkan pencipta Weh, atau yang Maria nonton 6.000, coba gue lihat, follow gua dulu lo semua pada. kurang ajar. Maria melahirkan pencipta atau melahirkan ciptaan? Maria melahirkan anak Bapa yang di sorga. Pencipta atau ciptaan? Maria melahirkan Yesus anak Allah. Ya, pencipta atau ciptaan yang dilahirkan? Yang dilahirkan adalah pencipta. Nah, pencipta yang dilahirkan, bukan? Nah, Benar. sekarang tua mana Maria dengan Yesus? Ya beda lah, Maria sama Yesus kan beda bang. Iya, tua mana? Ya Maria lah, kan dia yang lahirin Yesus. Tapi tadi katanya pencipta yang dilahirkan. Masa ciptaan lebih tua dari pencipta? Gini bang, gini bang. Mulai kau ketawa ya, mulai. Masa ciptaan lebih tua dari pencipta? Kasih tahu dulu pengikutmu biar follow akunku, biar ada 1.000 follower dikit. Masa ciptaan melahirkan pencipta itu gimana ceritanya? Kan kelahiran Yesus yang nubuatkan Allah bang, udah di Iya, ini bang. berarti Bukan kayak orang-orang pada lahiran pada umumnya bang, beda dia. Iya, berarti kan udah betul yang kau katakan tadi, pencipta dilahirkan sama ciptaan. Berarti Maria lebih tua dari pencipta. Maria lebih tua dari Yesus bang. Nah, Yesus adalah pencipta kan? Iya, Berarti Maria lebih tua dari pencipta.
ya pencipta itu ya dalam kemanusiaan Allah gitu. Ya emang kenyataannya gitu. Emang sekarang aku tanya, kamu tahu umur alammu berapa? Parah. Lebih tua Maria daripada pencipta. Terus jadinya kan gara-gara pencipta lebih muda dari penciptaan. Follow gua dulu. Kalau ada yang follow gua datangin Edi sekarang nih. Ada parah. Allahu Akbar. Masya Allah. Masih bercanda. Kenapa dimatikan lampu sama Aku cewek? boleh nanya sama kau, Bang. Enggak, itu ceweknya kenapa matikan lampu? Mau ngapain dia matikan lampu ceweknya? Biasalah dia itu baper amat dah, orang semua bercandaan. Oh iya, iya. Coba lihat mukanya cewekmu, Cok. Ganteng tidak? Apa? Lihat mukanya ceweknya ganteng tidak? Masa cewek ganteng, Bang? Mana tahu kan sekarang banyak. Wah, Cewek parah cewek nih ganteng, kalau coba kamu lihat. mikir gitu, Bang. Coba lihat dulu. Mau bobo cewek gua, Bang. Oh iya, sudahlah. Suruhlah bobok. Dibanting HP ku ntar kalau gua tunjukin ininya. Mukanya. Iya, iya. Mungkin Oke, kelihatan Bang cantik. Zuma, thanks Bang Zuma. Sukses Oke, selalu. makasih. Ya. Hati-hati di jalan. Ya. Ya. Jangan lupa pakai kondom ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Orang nasihati baik-baik kok. Mana kau ndak terima, kau marah, dibilang gitu. Aduh, parah ini. No stress. Ayo, ayo, seniornya naik, senior. Yang senior naik. Allahu Akbar. Banyak lagi nih yang minta permintaan nih teman-teman. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Islam Bang, Islam. Iya, silakan abangku, silakan. Ada suara anak-anak soalnya. Itu malah asa. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Love orange-nya teman-teman, cukupkan 5K teman-teman. Ayo, ayo teman-teman, silakan. Biar semakin meledak komal kita ini seantero jagat raya. Silakan. Love orange-nya tolong dibantu supaya semakin banyak yang ini tembuskan teman-teman. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Yang 6.000K ini tolong di follow akun kita ini ya. Di follow biar pengikutnya semakin banyak. Ayo teman-teman, silakan. Semangat malam. TikToker. Halo. Halo TikToker. Halo. Yuliana. Yul. Baiklah kalau begitu. Iya. Terus 1,4.
Cukupkan 2M teman-teman. Semangat terus bang, semangat. Yang di YouTube juga semangat. Alhamdulillah. Ada ribuan juga yang di YouTube ini nonton. Allahu Akbar. Masya Allah. Indonesia semakin nyimak dunia apologet. Takbir. Allahu Akbar. Halo, selamat malam. Halo. Halo bang. Yang Kristen tolong ketik 1 dong, biar jelas langsung dinaikkan di multi. Soalnya banyak permintaan. Halo, selamat malam. Maaf, Muslim bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita cari yang oten ya bang ya. Yep. Oke, mana otennya ini? Selamat malam. Ya, terus love orange-nya terus kawan-kawan, terus jangan sungkan, jangan malu. Tayushkan. Oh, nggak kelihatan ya di sini ya. Oh gitu. Ayo teman-teman. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang. Enggak, nih tadi baru buka ini TikTok di live Bang Zuma biasa, selalu udah ini kan malam kan. Iya. Kayaknya agak heboh tadi ketawa-ketawa, kenapa itu Bang Zuma? Boleh tahu Bang Zuma? Dikit aja, Ini Bang. ada yang mengaku kalau Maria melahirkan pencipta. Jadi pencipta langit dan bumi dilahirkan sama Maria katanya. Ya ketawalah saya bang. Meskipun yang lain tidak tertawa, saya aja sendiri yang tertawa. Kata siapa yang di YouTube dianatrikan? Jangan salah dong. Jangan gitu dong. Ini mata saya ketika ke kanan itu melihat ke YouTube terus dong. Jangan bilang dianatrikan. Saya lebih banyak memandang ke kanan daripada ke depan. Dengan jendela. Berarti saya tidak mengatrikan YouTube. Jangan gitu dong. Yang di YouTube ini sensitif. Nanti nggak ke bagian onde-onde lu ya. Halo, selamat malam. Ya siap Bang Zuma. Saya mohon izin turun. Makasih ya. Makasih abangku. Semangat, Bang Makasih. Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa beritakan. Ada manusia melahirkan pencipta. Semangat paman. Yes. Halo, selamat malam. Love orange-nya teman-teman. Jangan lupa biar kita tembuskan ini. Mudah-mudahan bisa masuk di 10 besar. Biar bisa ditonton sama Abu Janda. Supaya masuk ke sini. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Sombong kali ya bang ini. Udah capek-capek aku petik naikkan. Halo, selamat malam. Halo. Ya, 1,5 M. Lagi. Gimana caranya? Itu dinaikkan itu caranya apa? Tap-tap layar ya? Posting ulang ya teman-teman. Ayo temanku sayang, silakan naik ke sini. Banyak permintaan teman-teman, cuman rata-rata muslim. Yang di YouTube nggak usah cari namanya, yang di TikTok biar aja di YouTube. Jangan ke TikTok, saudaraku. Biar aja di YouTube.
Di YouTube kan rame tuh, nonstop orang ngetik di sana. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Manusia melahirkan penciptanya. Lucu bener. Si botak. Mana ini? Ayo, silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Wih, 1,7 teman-teman. Allahu Akbar. Gani daging. Halo. Selamat malam. Halo Bang. Selamat malam Abang. Halo. Permintaan banyak kali. Wih, mati Mija. Halo, selamat malam. Tengok di YouTube. Iya. Ini aku di depan YouTube kan, aku setiap hari, setiap live kan ini baca chatting kalian. Halo, selamat malam Bu Ana. Halo. Halo. Bu Ana ya. Selamat malam. Bu Ana, selamat malam. Halo Bu Ana. Halo Mio. Miok 52 permintaan. Wow, keren kali nih, banyak kali. Pening aku langsung tengoknya ini. Ya mana yang oten sini teman-teman? Mana tadi? Ini ya. Makasih teman-teman sekalian, Adi Zaki atas dukungannya. Halo, selamat malam. Kasih ya. Frans Malau belum. Semangat teman-teman YouTube, semangat. Ini di YouTube non-stop juga nih ketikan di YouTube. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, selamat malam Bang. Assalamualaikum Halo. Bang. Waalaikumsalam. Iya Bang. Konten. Halo. Bukan Bang. Oh, alhamdulillah. Muslim Iya. Bang. Muslim, alhamdulillah. Kita cari Oten ya. Oke Abang oke ya. Bang ya. Yo ya Bang. Sepi rasanya. Ya. Oke, sip, makasih. Sip aja. Sepi kalau nggak ada Oten. Harus ada yang ini, yang seru. Waalaikumsalam. Di YouTube, terima kasih ya teman-teman yang baru bergabung. Terima kasih banyak yang subscribe YouTube-nya. Sehat Gurunda Manasu Mekapurung. Antar mi kesini paling ke Sudiang. Cipro maki. Halo, selamat malam. Halo Bang. Selamat malam. Halo.
Tidak ada moderator ya. Baiklah. Halo, selamat malam. Irma Manurung. Malam. Irma Manurung, selamat malam. Halo. Irma Manurung, selamat malam. Diam-diam baik. Sabar ya teman-teman, kita cari satu-satu ya. Ada Bunda Rahma di bawah, alhamdulillah. Banyak sekali Bun. Banyak permintaan. Halo, selamat malam. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Semangat malam Bang. Halo. Makasih Bang Saudara Jusman. Halo Om. Ngobrol dong. Kok diam-diam baik? Sariawan. Bibir pecah-pecah Bang Sumat dari lahir. Oh ya? Oke. Naik di sini teman-teman. Yang oten silakan minta permintaan. Nah, ini dia. Halo, selamat malam Mbak Lisa. Halo Opa Tua. Mbak Lisa malam. Ada onde-onde kah? Halo Mbak Lisa. Mbak Lisa terbangun aku jadi. Mbak Lisa. Mbak Lisa. Mbak Lisa yang cantik rupawan. Halo. Mbak Lisa minta permintaan toh. Kok diam-diam baik Mbak? Halo. Halo, selamat malam. Halo. Alamak. Ini orang nggak nyimak. Apa mereka ya? Ada yang bilang aku terbangun gara-gara dipanggil. Jadi yang minta naik ini siapa sebenarnya? Kok kayak misterius? Iya kan? Minta permintaan tidak sadar gitu loh. Mana ceritanya? Halo saudara Rapik. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Adakah S2M? Masya Allah, tembus teman-teman, luar biasa ini. Kawan-kawan saya, wah keren sekali. Mantap, 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 mantap. Silakan, silakan, meriahkan teman-teman sekalian. Meriahkan biar Oten ada yang nyimak, penasaran, habis itu naik ke sini. Ya teman-teman, silakan. Oh, silakan teman-teman. Halo, selamat malam. Kalau sudah di atas,
Tidak nyahut, kita turunkan. Masih banyak yang mau naik. Mana dia? Si Oten, penyembah pencipta yang turun jadi ciptaan. Halo, selamat malam. Malam bang, kami Muslim bang. Muslim. Ya, teruskan saja bang. Makasih abang. Thank you. Yang lainnya silakan, non muslimnya naik. Haji Kadap. Halo, selamat malam. Dadar, selamat malam. Halo. Malam bang. Halo, Ranea, selamat malam. Assalamualaikum bang, ini maaf bagi yang muslim ya, naiknya itu undangannya dinonaktifkan. Nah, pintar. Ganggu banget. Benar. Saya muslim, turunkan aja bang. Makasih, luar Malah biasa. gitu, nonaktifkan, woi. Iya benar. Salam bang. Kasih, salam kenal, makasih. Halo Arsi, apa kabar? Masih ingat denganku? Masih? Halo? Nggak ingat lagi bang, aku udah tua. Kenapa tua? Aku kebanyakan makan kutu. Oh, pantasan. Halo, selamat malam. Makasih teman-teman. Selamat malam. Masya Allah. Selamat malam. Tembus 2 yang benar deh. Keren teman-teman saya ini. Luar biasa. Selamat malam. Ini kalau sudah tembus 2M kayak gini teman-teman, terus kita berdialog, yang scroll itu bisa dapat kita loh, bisa masuk dan menemukan kita diskusi gitu loh teman. Hei, Afida, Bang Afida kok minta permintaan mau naik juga dia. Hai abangku, kita nunggu yang Oten. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Hai. Hai. Ya Allah ya Karim. Gatal juga kayak si botak tadi pelaku jadinya. Halo. 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 Hoi. Hoi. Hai. Hoi. Dari mana? Sulawesi. Islam Oten. Jawab dong. Hei. Hoi. Islam Oten. Islam. Allahu Akbar. Takbir. Tidak berani takbir dia. Kenapa itu?
Capek juga ini, pegal juga ini. Lebih untung kuat push up ya. Kalau tidak ini sudah pegal ini tangan ini. Ikut pula dia teriak-teriak malam-malam. Apa nggak mengganggu tetangga? Kalau di sini aku teriakkan tetangga aku pada takut. Jangan ditegur bapak itu. Kenapa? Ntar kita dikutuk jadi batu tawas. Begitu ceritanya kan ya. Wow. Halo, mamanya Pea, apa kabar? Ini yang minta permintaan Syahid Aminuddin Rafiki Al-Muqayyad. Banyak permintaan teman-teman. Kakak gue, masa sih? Halo, selamat malam. Halo. Halo bang. Halo. 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 Oh, Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Pingpong. Pingpong. Selamat malam. Halo, selamat malam Pingpong. Nyahut kita turunkan. Saudara Bunga, Dedi. Halo Dad. Bunga mendengar padahal mengunyah makan, tapi nggak nyahut. Ngerjain kita berarti. Alhamdulillah. Nggak nyahut lagi. Kasih ya teman-teman dukungannya ya. Yang kupusing ini, yang minta permintaan ini, yang terlalu banyak ini teman-teman. Ya, jadi teman-teman sekalian, berbanggalah kita ini sebagai seorang muslim ya. Kenapa? Halo, selamat malam. Halo, Bang Roni. Halo Bang. Mana teman-teman kita ini kaum muslim semua sih yang minta? Pasti diantaranya ini ada non muslim. Tapi gimana kita mau ini dikelilingi sama nama-nama muslim gitu loh. Halo, selamat malam. Kepencet bang. Oke, makasih bang, makasih. Pas lagi tap-tap layar itu pastinya. Ini banyak kali pun. Banyak yang teman-teman
Makasih ya. Halo, selamat malam. Iya. Jadi Al-Quran mengatakan, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida. Jadi kita ini apologet Islam, kata Allah. Kita ini, kata Allah ya, ibarat sebagai penyeru. Jadi apologet Islam itu penyeru. Kemudian orang-orang kafir itu diibaratkan oleh Allah seperti binatang ternak. Jadi kata Allah, mereka hanya mendengarkan suara. Mereka hanya mendengarkan suara, tetapi selain daripada suara yang mereka dengarkan itu tidak ada lagi makna. Jadi mendengarkan suara tapi tidak mengerti apa yang mereka dengarkan. Kata Allah seperti itu. Mereka tuli bisu dan buta hingga mereka tidak mengerti. Summun bukmun umyum fahum la yaqilun. Mereka tidak mengerti. Jadi ketika kita sebagai seorang apologet muslim menyeru mereka kepada kebenaran, dia hanya mendengarkan suara, tapi dia tidak ngerti apa yang kita sampaikan ini. Sama seperti monyet atau kambing. Ketika mereka mendengarkan suara kita berbicara, ya dengar tok, tapi tidak paham. Itulah yang terjadi terkait dengan orang-orang kafir, kata Allah dalam Al-Quran surah berapa itu? An-Nisa ayat 171. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam, Bang. Malam. Katolik Protestan? Protestan. Baik, kita buka kamera ya, teman ya. Silakan. Oke. Teman saya ini. Oke Bang. Silakan temanya. Apa alasan Abang Jumat Agung itu salah, Bang? Salah bukan apa? Itu pertanyaan, masih pertanyaan, bukan saya simpulkan. Itu pertanyaan. Jumat Agung salah arah? Bisa iya, bisa tidak. Kenapa dia ya? Karena pertama, ketika berbicara mengenai Jumat Agung itu memperingati kematian. Berarti orang-orang yang memperingati kematian itu sama halnya ketika diagungkan kematian itu sama halnya berarti dia mengagungkan mereka yang melakukan tipu muslihat membunuh Yesus. Begitu Bang. Karena penyaliban itu berasal dari upaya tipu muslihat dan kesaksian-kesaksian palsu serta iblis yang merasuki Yudas. Itu jelas itu. Maka apa yang diagungkan di situ? Ya, pekerjaan mereka, termasuk pekerjaan iblis, itu yang diagungkan. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa penyaliban itu adalah sebuah keagungan atau kematian orang yang tidak bersalah. Itu bukan sebuah keagungan, Bang. Jadi penyaliban adalah upaya orang-orang kafir untuk menghentikan Yesus di dalam misi menyelamatkan Bani Israel. Silakan. Saya minum dulu Bang ya. Lanjut. Kalau penyaliban itu kan, itu juga kan sudah dinubuatkan juga oleh Tuhan Yesus. Jadi penyaliban itu harus terjadi. Yes, harus terjadi. Tapi yang disalib ini bukan Yesus. Itu masalahnya. Bagaimana abang bilang bukan Yesus? Karena yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Tuhan.
Bukan bang, bukan. Menurut abang yang disalib itu Yesus yang diserupakan, begitu kan maksudnya? Iya, coba Anda baca Yohanes 13:1. Sabar. Bagaimana mungkin orang yang diserupakan, yang disalib itu orang yang diserupakan, ya kan? Terus itu dia bangkit tidak orang yang diserupakan itu? Bangkit? Bangkit. Kok bisa bangkit? Karena dia Itu tanda kan untuk diserupakan. Iya, dia bangkit sebagai tanda untuk orang jahat. Di mana datanya? Matius 12. Di sini bang. Matius 13, Matius 12 nomor 38-40. Yang disalib itu memang betul-betul Yesus, karena Yesus bangkit itu orang-orang mati juga bangkit. Itulah buktinya. Enggak dong. Yesus betul-betul disalib. Bukan. Baca di Matius 27 ayat 52 sampai 53. Itu terbukti kalau orang biasa tidak mungkin itu terjadi bang. Itu kalau pakai logika. Sekarang masalahnya terus di mana? Datanya yang mati itu bukan Yesus. Tidak bisa kita paksakan. Iya, yang mati itu kan Yesus. Yohanes 13 nomor 1 itu coba Anda baca. Logikanya kalau yang mati itu bukan Yesus, terus yang bangkit itu, dan orang-orang yang mati bangkit dari kuburan itu juga semua itu cerita. Itu karena itu cerita Bible. Yesus. Itu kan melalui itu cerita Bible. Itu cerita Bible. Tidak ada kejadian itu nggak ada di TKP. Iya. Alkitab kan kitab suci. Masa kita mau ikut kitab ere-ere? Menurut Anda kitab suci, siapa yang mensucikan itu kan Anda. Yesus mensucikan enggak kitab Anda? Kan enggak. Yesus tidak malah mengenalnya kitab Anda itu. Itu perkataan Yesus. Iya. Iya, di mana Yesus mengenal kitab Anda? Mengenal bagaimana? Itu kan perkataan Yesus yang ditulis oleh murid. Iya, perkataan Yesus yang dikumpulkan oleh orang-orang lalu dibukukan. Yesus berikan legitimasi nggak terhadap buku itu? Sabar, gini aja bang, gini. Abang percaya tidak Yesus Tuhan? Enggak lah. Biar jangan dia jelas manusia kok Tuhan. Berarti saya mohon hormat. Tuhan abang punya maha kuasa tidak? Maha kuasa Tuhan saya, makanya nggak jadi manusia karena dia maha kuasa. Nah, makanya sekarang ini kita ditonton banyak orang, 5.000 orang. Saya orang berdosa. Saya menantang Tuhannya abang. Kalau bisa kita laga Tuhan. Abang kan tidak percaya Tuhan saya. Iyalah, dia kan manusia. Sabar, saya pun tidak percaya Tuhannya abang sebagai Tuhan. Saya tidak percaya itu. Makanya saya bilang, kalau kita berdiskusi, berdebat, itu bertahun-tahun pun tidak akan selesai. Makanya saya bilang, bagaimana kalau kita laga Tuhan? Maksudnya boleh. Tuhan saya mengatakan, kita laga Tuhan. Cara laganya begini. Kita lagat begini bang. Cara laganya begini. Tuhan saya mengatakan, dengar dulu. Tuhan saya mengatakan dia meninggikan langit tanpa tiang. Tuhan Anda mengatakan dia meninggikan langit dengan tiang. Menurut saudara, yang mana yang betul? Tuhan saya atau Tuhan Anda? Itu dulu. Nah, itu kan masih dalam diskusi. Enggak. Saya laga Tuhan. Bukan. Itu sudah fakta real itu. Abang Ganteng dengar saya dulu. Maksud saya laga Tuhan dalam arti abang cuma memohon kepada Tuhan abang. Berikan saya tanda sakit atau bagaimana, nanti saya meminta kepada Tuhan saya untuk memberikan. Itu baru kita laga Tuhan. Tuhan siapa yang benar dan Tuhan siapa yang palsu. Anda sudah disakitkan dengan Tuhan. Saya sudah membuat Anda sakit, Tuhan saya.
Al-Quran saya mengatakan surah Ali Imran ayat 56, fa'ammal ladina kafaru fa'u'azzibhum azaban syadidan fid dunya. Tuhan saya mengatakan, saya telah mengasap orang-orang kafir dengan asap yang keras di dunia. Makanya asapnya Anda tidak bisa membedakan antara Tuhan dengan manusia. Itu azab. Mau bukti? Sekarang pelan-pelan saya tanya. Apakah Tuhan itu bisa sakit gigi? Bisa. Tuhan bisa sakit gigi? Kalau Tuhan saya Yesus, Nah, dia itulah azab. Itulah azab. Itulah azab dari Tuhanku kepada kamu yang nyata. Mana mungkin Tuhan sakit gigi? Menurut saudara, apakah pencipta langit dan bumi ini bisa kena diare? Kalau dalam iman saya, Tuhan saya itu Yesus, Dia pencipta alam semesta. Bisa kena diare? Datang ke bisa kena diare? Bukan tidak bisa kena bisa atau tidak? Kena diare. Di mana datanya dia kena diare? Enggak, saya tanya, bisa enggak Tuhan yang Anda sembah itu, yang Anda sembah bernama Yesus itu, bisa enggak dia kena diare? Bang, kalau Tuhan saya yang sebagai manusia bisa kena diare kan? Bisa jadi dia itu bisa juga terjadi karena dia sebagai manusia. Tapi itulah azab yang Tuhan ku buktikan samamu kawan. Mana mungkin ada Tuhan bisa kena diare? Fa'ammal ladina kafaru fa'u'azzibuhum azaban syadidan fid dunya. Anda diazab sama Tuhanku di dunia. Makanya Anda percaya ada Tuhan bisa kena diare. Azab itu enggak sadar. Sekarang saya balik. Sabar. Sekarang saya balik. Enggak saya tantang lagi Anda. Kan sudah saya tantang sekarang. Kena diare. Sabar dulu Bang. Saya kan belum selesai. Tolong Tuhan Anda yang bernama Yesus itu gantian. Tuhan Anda kena diare. Tuhan Anda kena diare bisa. Tuhan Anda kena sakit gigi bisa. Tuhan Anda kena bisul bisa. Oke? Tuhan Anda bisa kena bisul, Tuhan Anda bisa kena panu, kurap, kudis dan seterusnya. Oke ya? Coba sekarang itu azab bagi Anda. Itu azab bagi Anda. Siapa? Dari Tuhan saya. Dari Tuhan siapa? Tuhan saya. Di mana datanya Tuhan Abang? Itu jelas tadi yang saya katakan kepada Anda, fa'ammal ladina kafaru fa'u'azzibuhum azaban syadidan fid dunya. Orang-orang kafir itu aku asap dengan asap yang pedih di dunia. Itulah azabnya salah satunya. Anda waras tapi Anda percaya Tuhan Anda bisa kena diare, bisa kena panu, bisa sakit gigi. Itu azab. Sudah terbukti. Saya berpikir sebagai logika. Itu hanya saya berpikir sebagai logika, tapi tidak ada datanya di situ. Tidak ada betul. Tapi secara logika Tuhan Anda, secara logika Anda, Tuhan Anda bisa kena sakit gigi. Saya manusia. Kalau Yesus tidak sikat gigi selama 1 minggu, dia bisa giginya lubang. Betul? Sebagai manusia kan. Nah itulah azabnya. Anda menuhankan manusia yang bisa sakit gigi. Sekarang saya tantang Anda lagi kembali. Saya tantang sebaliknya. Tapi iya itulah azabnya. Anda menuhankan manusia. Itu azab. Tapi Anda tidak sadar. Sekarang tolong saya tantang balik. Saya tantang Abang. Tanya Tuhanmu Yesus itu. Dari tantangan saya abang nolak. Tidak berani. Ya, saya sudah menjawab tantangannya. Anda kan menantang Tuhan saya. Tuhan saya menyatakan bukti kebenarannya bahwa aku Allah telah mengasap orang-orang kafir di dunia. Apa asapnya? Tidak waras. Anda tidak waras. Itu azab dari Tuhan saya. Sekarang tolong Yesus azab saya sekarang. Apa azabnya Yesus ke saya? Apa azabnya Yesus ke saya?
Oh, tapi ini giliran saya Iya, yang ini. itu suruh Yesus azab saya sekarang. Apa azabnya Yesus ke saya? Ayo, apa azabnya? Coba. Ini kita laga Tuhan kan. Jadi Yes, abang kan sudah. Tuhanku sudah membuktikan. Kata Tuhanku, aku akan memberikan azab yang pedih, yang keras terhadap orang kafir di dunia. Azabnya, Anda menjadi gila menyembah manusia. Itu azab. Silakan. Jadi nanti saya akan jadi gila, iya kan? Anda bukan nanti, sekarang aja udah gila. Loh, Oke. seanjing-anjingnya anjing, tidak ada anjing menyembah anjing. Segila-gilanya orang gila, tidak ada orang gila menyembah orang gila. Tapi ente waras, sadar menyembah makhluk bernama Yesus. Itu azab. Oke, saya lagi. Nah, sekarang Tuhan Anda, saya tantang Tuhan Anda, coba apa yang Yesus bisa lakukan terhadap saya? Ayo. Ayo. Jangan ganggu, Bang. Jangan. Ya, silakan. Biar Silakan. potensi. Yesus atau Bapa yang di surga, yang mana yang betul ini? Jangan berbohong. Ini Tuhan. Oh, Yesus. Saya ditonton banyak orang. Dimuliakan namamu Bapa. Bapak tuh Yesus, ini pembohong juga ini. Yang katanya Tuhan orang-orang. Sama seperti Nabi Elia menantang sesembahan nabi-nabi Baal. Jika Bapak mendengar saya, kumohon berikanlah orang ini suatu tanda sakit. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar. Amin. Itu saja. Rambutku sakit, Bang. Rambut saya sakit. Aduh, tolong tanya Tuhanmu untuk mencabut kutukannya. Rambut saya sakit. Rambut saya sakit, Bang. Rambut saya sakit. Rambut saya sakit, Bang. Saya menantang Tuhan Abang karena apa? Karena rambut saya sakit. Tidak perlu menantang Tuhan saya. Kata Tuhan saya bahwasanya Tuhan saya membersihkan Nabi Isa dari orang-orang kafir seperti Anda. Alladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Nabiku Isa alaihissalam menjadikan kami pengikutnya ini sebagai orang yang membersihkan beliau dari orang-orang kafir, dan kami menjadi orang-orang unggul sampai hari kiamat dari orang-orang kafir itu. Dan Tuhan saya mengatakan, aku mengasap mereka dengan azab yang pedih. Apa azab yang pedih itu? Saya itu begini, Bang. Saya itu tidak percaya Tuhan Abang karena Tuhanmu tidak pernah kelihatan. Oke. Begini, Oke, baik. Minta maaf, Baik. minta maaf, Bang. Oke. Minta maaf, saya mau tanya. Saya itu kalau dalam ajaran Islam, batu Hajar Aswad itu kan menghapus dosa. Dalam logika saya, batu itu Tuhan, Allah itu yang Tuhan. Oke, baik. Tidak masuk dalam logika saya, Bang. Makanya saya berani menantang Tuhan Abang. Ya, lalu bagaimana dengan keluaran? Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Keluaran 29 nomor 14, tai sapi menghapus dosa. Abang, selesaikan ini dulu. Iya, Anda tidak percaya batu menghapus dosa. Saya bilang di kitabnya Yahudi Keluaran 29:14, tai sapi menghapus dosa. Gimana dong? Tai sapi. Ya, Keluaran 29. Keluaran Anda baca, Keluaran 29:14. Yesaya 6 nomor 7, mencium batu bara menghapus dosa. Oke, itu dalil. Nah, sekarang Anda tidak percaya kepada Tuhan saya karena tidak terlihat.
Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 dikatakan begini, dialah satu-satunya. Abang, jelaskan dalam Quran, jangan lari ke. Sabar dulu. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Tidak ada manusia yang pernah melihatnya, dan memang manusia tidak bisa melihatnya. Dialah sang yang kekal, yang maha kekal. Itu siapa yang tidak bisa dilihat oleh manusia? Satu, Yesus dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, engkau tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Itu siapa? Bapak itu. Bapak itu merujuk kepada Tuhan saya, sang Bapa yang kami sebut, bukan Allah, bukan. Ya, sekarang ketika Bapa yang disembah oleh Yesus, itu abang sudah dengar dulu. makan. Itu abang. Oh enggak, bukan, saya enggak sama-samakan. Saya tidak sama-samakan. Ketika Yesus mengatakan bahwasanya Tuhan Bapa itu ada di langit, itu siapa yang ada di langit? Bisa dilihat enggak? Bisa. Wujudnya? Dia kan bisa menyerupai. Wujudnya? Kan bisa dilihat dalam yang awal. Musa juga pernah melihat dia. Ya, kalau itu yang Anda maksud, berarti itu yang diterangkan di Al-Quran yang mengatakan innani anallah la ilaha illa ana. Masalahnya sekarang Tuhannya Nabi Musa yang Anda katakan bisa terlihat, wujudnya apa? Ya itu wujudnya tiang awan. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Yesus adalah bagian dari sang Bapa itu. Nah, terus kenapa Yesus masih berdoa dan mengatakan Bapa ada di surga? Bapa ada di surga, kata Yesus. Iya, karena Yesus kan datang di bumi. Diutus ke bumi sebagai manusia. Yesus kan diutus ke bumi. Terus Bapa yang mau dilihat itu mana? Yesus sendiri adalah rupa Bapa itu. Berarti Maria melahirkan pencipta. Iya, betul. Inilah azab dari Tuhanku. Inilah azabnya. Berarti ciptaan melahirkan pencipta. Yesus itu kan firman. Iya, sudah, enggak usah terlalu banyak drama. Berarti ciptaan melahirkan pencipta. Kalau tidak menjelaskan nanti penonton salah paham. Berarti pencipta dilahirkan oleh ciptaan. Begitu? Iya. Ya. Oke, baik. Ini Maria ya, Maria menggendong pencipta. Anakku sayang, yang adalah penciptaku sendiri. Teteklah anakku, dalam iman saya tidak ada masalah. kelak engkau akan dibesarkan. Sekarang pertanyaan saya nih, ketika ada seorang ibu bernyanyi seperti itu orang gila atau orang waras? Bernyanyi seperti apa? Maria, anakku sayang, yang adalah penciptaku sendiri. Cepatlah besar anakku, kelak engkau akan disembah oten bloon. Ini perempuan yang sedang menyusui anaknya sendiri bernyanyi seperti itu. Orang melihatnya orang gila atau orang waras? Kalau Bunda Maria menyanyi seperti itu salah. Tidak ada datanya. Iya, ini kan pencipta nih. Ini kan pencipta. Ini pencipta dilahirkan sama ciptaan. Iya. Bayi. Nah, ketika ada orang menyanyi, anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Aku melahirkan pencipta. Orang siapa dulu? Orang siapa dulu? Maria. Orang siapa dulu? Maria. Di mana datanya? Faktanya Anda tadi mengatakan bahwa Maria melahirkan pencipta.
Maksud iya, tapi di mana Maria menyanyi seperti itu? Tidak, Sebagai ibu, hanya menambah-nambah untuk manajer. sebagai ibu, apakah itu salah ketika dia menggendong anaknya? Tidak salah, tapi di mana datanya dia menyanyi seperti itu? Dia menggendong siapa yang digendongnya ini? Pencipta atau ciptaan? Pasti digendong, tapi di mana datanya dia menyanyi? Nah, yang sekarang yang digendong Tidak ini ada itu, Bang, hanya menambah-nambah saja pencipta. untuk membuat Yang digendong ini pencipta atau kelucuan. ciptaan? Ayo, pencipta atau ciptaan yang digendong sama ibunya? Pencipta. Kalau dia bernyanyi, nyanyinya seperti itu kan? Maksud saya di mana datanya? Walaupun tidak ada, tapi kalau dia menyanyi, kalau dia bernyanyi, dia mengatakan itu kan, anakku, Itu namanya mengejek, tapi lu kok mengejek? Anda yang menghina pencipta langit dan bumi, Anda yang menghina, Anda yang menghina. Sekarang di mana Maria mengatakan bahwa yang dilahirkan itu adalah pencipta? Silakan. Karena yang tahu mengatakan, yang tahu ini siapa, yang tahu ini siapa adalah ibunya yang melahirkannya. Sekarang tolong tunjukkan di mana Maria, di mana Maria mengatakan ini adalah pencipta. Di mana Maria mengatakan ini adalah pencipta? Di mana? Ini wanita yang melahirkan anak ini lebih tahu pasti karena dia ibunya. Di mana dia mengajarkan kalau ini adalah pencipta? Di mana dia mengatakan itu? Ayo. Ayo. Yang lebih tahu Yesus adalah ibunya, bukan Anda. putus-putus, Bang. Yang lebih tahu siapa Yesus adalah ibunya. Di mana kemudian Maria mengatakan bahwa dia menggendong Tuhannya? Anda saja yang kena azab, yang diazab oleh Tuhanku, yang mengatakan itu. Kenapa? Karena Anda sudah mulai miring. Anda gila. Azab Tuhanku sudah kena samamu. Nah, makanya saya katakan samamu, yang lebih tahu anak ini siapa? Anda atau Maria yang lebih tahu? Saya tidak percaya Tuhan Abang sebagai Tuhan, makanya saya wanita. Silakan, tidak ada yang paksa Anda. Sekarang permasalahannya ini. Yang tahu anak ini Tuhan atau bukan Tuhan, Anda atau Maria? Ayo. Yang tahu anaknya ini Tuhan atau bukan Tuhan, Anda atau Maria? Kan malaikat yang menyampaikan kepada Maria. Saya ulang lagi. Ketika malaikat datang, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini anaknya atau Tuhannya? Itulah Maria sudah tahu. Dia tahu ini anaknya atau ini Tuhannya? Itu anak. Anak, bukan Tuhan. Terus kenapa ente yang bukan hidup sesamaan Yesus, bukan bapaknya Yesus, bukan ibunya Yesus, malah Anda lebih tahu dari Maria? Anda siapa? Anda siapa? Itu kan proses pertamanya malaikat Maria. Anda mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Itulah azab dari Tuhan saya. Karena Anda mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Yesus. Tidak diajarkan oleh Yesus. Nah, sekarang ketika dia dilahirkan di kota Daud, yang dilahirkan ini Tuhan atau manusia? Kan yang menyebut malaikat. Apa katanya? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus itu apa? Kristus itu ya juru selamat. Manusia, kambing, tumbuhan, malaikat, setan, atau Tuhan? Apa maksudnya? Nah, Kristus itu apa? Juru selamat. Juru selamat di situ manusia, setan, malaikat, atau apa?
Ya kan manusia yang di berarti pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Di situ tidak ada manusia bang, jangan tambah-tambahi bang. Kristus itu apa? Kristus itu apa? Juru selamat, tapi di situ Manusia tidak ada atau bukan? Manusia, tapi di situ manusia. Manusia. Makanya apa yang tidak ada, abang jangan adakan, jangan tambah-tambahin. Kristus itu manusia kan? Iya manusia, tapi manusia apa? Manusia apa Kristus itu? Manusia apa? Manusia yang diurapi kan? Coba abang baca. Coba baca. Saya baca. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Ayo. Manusia yang diurapi Tuhan. Yang penting abang senang aja lah. Bukan masalah senang. Tujuan saya di sini mewaraskan orang gila. Tapi kalau Anda tidak merasa gila, memang tidak ada orang gila merasa gila. Karena abang apa yang tidak ada juga, abang ada-adakan, itu yang susah. Loh, saya memberikan definisi yang sesuai dengan fakta. Kristus adalah manusia yang diurapi. Masa Tuhan yang diurapi Tuhan? Juru selamat. Juru selamat tapi manusia. Musa juga juru selamat. Bukan cuman Yesus. Dan Yesus juru selamat untuk Bani Israel. Jadi kalau Anda mau belajar siapa yang disalib, Anda baca di Yohanes 11 nomor 1, Yesus tidak disalib. Berarti yang disalib adalah orang yang diserupakan berdasarkan Al-Quranul Karim. Dah. Ada lagi? Di mana? Yohanes 13 nomor 1. Manusianya? Di sini hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di mana di situ manusia? Yang lahir ini bukan jangan tambah-tambahin. Yang lahir manusia atau kambing? Manusia. Tapi manusia udah. Ada di. Sudah manusia. Jangan tambah manusia. Jadi maksudnya yang lahir Tuhan atau manusia? Tuhan. Oke, berarti artinya gini. Pada hari ini telah lahir bagimu Alkitab. Iya, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Begitu. Berarti dua Tuhan. Di situ dua Tuhan. Apa dua Tuhan? Ya kan tadi Kristus katanya Tuhan. Aduh. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Kristusnya ini Tuhan atau bukan? Jelas Tuhan, kan Tuhan itu kan. Nah, ya sudah. Kalau begitu, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Oke, sudah begitu saja, Bang. Sakit kepala juga saya. Gitu aja. Nanti besok lagi, kalau mudah-mudahan abang baik-baik saja, sehat-sehat sesuai pertanyaan saya. Harusnya Anda berdoa, Bapak, mudah-mudahan sempaknya Yesus segera diganti, turunkan dia dari salib, jangan kelamaan di situ, udah 2000 tahun mangkrak di sana nggak turun-turun. Harusnya berdoa begitu. Yesus yang butuh dibantu, Yesus yang butuh dibantu, bukannya Yesus yang mengutuk. Begitu. Yesus nanti datang menghakimi Anda, bukan menghakimi saya. Di dalam Yohanes 12:48, Yesus mengatakan barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan, firman itulah kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman.
Begitu saudaraku, ya. Jadi jangan kamu menganggap dirimu itu sudah tidak diazab lagi. Fa'ammal ladzina kafaru fa'u'azzibuhum azaban syadidan fid dunya. Itu orang-orang kafir yang menuhankan Yesus, menuhankan Nabi Isa alaihissalam, kata Allah, akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia ini. Itu baru bunga-bungaannya azab itu, baru bunga-bunganya azab itu, baru bunga-bunganya azab itu, baru bunga-bunganya, ya, baru bunga-bunganya azab itu. Bayangkan Anda seorang dewasa mengatakan Maria melahirkan penciptanya. Maria lebih tua dari pencipta.